pelaku UMKM, mungkin kira-kira gambaran berkaitan dengan yang menjadi stressing kebijakan pemerintah provinsi untuk kemudian meningkatkan kemanfaatan dari kekayaan intelektual itu bagi para pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM. Itu kira-kira seperti apa gambarannya Pak Agus? Yang pertama Pak, minum kopinya pertama adalah kopi buatan dari made in Nusa Tenggara Timur. Kalau itu belum ada, baru itu menunjukkan bahwa kita menghormati kita punya kekayaan intelektual yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu tadi IG-nya. Yang kedua, kami di pemerintah provinsi Pak, tiap hari Selasa, tiap hari Jumat harus menggunakan pakaian adat Selasa Jumat. Hari Kamis kami pakai motif. Yang ketiga, kami sudah ada instruksi gubernur, setiap kali ada upacara ritual, semua tamu-tamu diwajibkan untuk menggunakan pakaian tradisional dari daerah yang bersangkutan, sehingga UMKM-nya bisa berkembang, bisa tumbuh. Contoh misalnya di kampung saya, kebetulan kampung saya sama dengan kampung Ibu Kakandi, ada acara rebak. Orang datang ke situ harus tidak boleh menggunakan pakaian yang modern seperti kita, harus menggunakan pakaian adat semua dan ikut di situ. Dan makanannya terus makanan tradisional, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi memang ini tidak mudah untuk kita berubah ini. Mengapa negara lain bisa, kita di sini tidak bisa? Lihat Jepang. Jepang kalau kita mau pergi di pesta-pesta mereka harus pakai kimono dan sebagainya, makan juga harus pakai supi dan sebagainya. Dan itu bisa. Nah, oleh sebab itu saya kira yang pertama adalah ada kemauan politik dari pemerintah untuk bisa meningkatkan, memanfaatkan kekayaan intelektual komunal ke seluruh para tamu, ke seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan bagi teman-teman kita yang tamu datang dari luar, kita bisa menyiapkan mereka supaya mereka bisa menyesuaikan kita. Tentu saja dalam hal-hal yang positif. Ekspresi budaya tradisional ada yang bersifat sakral, ada yang bersifat sikri. Yang sakral itu oke, kesakralannya tidak berkurang, tetapi mengundang pariwisata datang juga tidak salah. Mereka tidak ikut di sakralnya, tapi mereka mengikuti upacara itu secara live atau secara virtual dengan tidak mengurangi, mendeviasi mengenai kesakralan itu. Yang sikri juga begitu. Ada ekspresi budaya, ada yang sakral, ada yang sikri. Kalau yang sikri itu tuh memang misalnya orang upacara ritual yang orang tidak boleh lihat dan sebagainya, tetapi kan bisa di modifikasi supaya tidak dilihat itu apanya, tetapi orang bisa lihat dari luar kita. Contoh misalnya begini, kita memanggil ikan dugong dari tengah laut di Alor. Saya mau tanya kepada teman-teman, di dunia mana yang panggil ikan dugong sampai ke pinggir laut? Coba di Indonesia aja, ada nggak yang pakai ikan dugong, ikan duyung datang ke laut? Hanya di NTT loh. Ya. Hanya sekarang orangnya itu harus pelihara benar, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa, jangan dulu panggil dia. Kalau panggil dia, kita tidak bisa lihat ikan duyung lagi. Ya, karena dia tidak bisa turunkan kayak anak turunnya. Kemudian kita punya komodo satu-satunya di dunia dan satu-satunya tidak ada di akhirat. Jadi apa lain juga tidak ada. Nah, jadi teman-teman kalau belum lihat komodo itu susah nanti. Nanti sampai ke sana mereka akan tanya. Mereka tanya, Pak Darmanto sudah sampai ke komodo belum? Belum Pak. Wah, udah lo di api percucian. Dekat-dekat api neraka nanti.
Jadi ini tidak hanya sedikit guyon Bapak, kita memiliki luar biasa kekayaan alam. Indikasi geografis kita banyak sekali. Ada ubi yang hanya ditanam di salah satu kabupaten, kayak sama ubi Cilembu. Bibit yang sama ditanam di sini tidak sama dengan ada yang di Sunda. Kemudian kita punya kacang-kacangan, kita punya beras kita dan sebagainya. Ini yang merupakan kekayaan komunal. Dan sekarang hanya diatur bagaimana kekayaan intelektual komunal supaya bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Contoh misalnya, di kabupaten, salah satu kabupaten di NTT, mereka yang menari tidak boleh bertenun. Mereka yang berdagang tidak boleh bertenun. Dan mereka yang bertenun jangan berdagang. Gitu. Supaya bisa kekayaan intelektual komunal itu bisa dibagi merata. Atau dengan cara di tempat lain semuanya itu bisa dipertunjukkan, hasilnya itu dibagi rata. Itu kalau dari pertunjukan. Tapi kalau dari kain bisa dipakai bahwa diatur mereka yang memang penenun dia tujuan penenun. Bisa juga menjadi penenun, menjadi pemasaran kalau misalnya orang itu tidak ada masalah. Tetapi idealnya dia penenun, pemasarannya sendiri, kemudian bisa mengimbas kepada seluruh. Itu saya bisa jawab. Baik, terima kasih Pak. Merupakan arah kebijakan provinsi yang kelihatannya sementara dituangkan di dalam rancangan peraturan daerah tentang pengembangan ekonomi kreatif, inisiatif dari Dinas Pariwisata kemarin. Memang hal yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Wakil Gubernur kita. Itu bisa menjadi motivasi bagi insan karyawan yang ada di sini. Silakan. Ya, saya kira puji Tuhan Bapak, saya ini salah satu dari warga Pengayoman juga. Pada saat saya masuk di Pungham pertama, saya harus terus terang bahwa ini barang baru benar bagi saya dan Pak Menteri pada saat ini. Ngurus di AHU, ngurus notaris, sudah bayar 100 juta. Izinnya sampai 3 tahun dan belum tentu keluar. Puji Tuhan, alhamdulillah sekarang tidak perlu datang, kita online, langsung namanya sudah di situ, tanda tangan juga tanda tangan online, langsung dipakai diambil. Nah, ini salah satu kemajuan dan itu tepuk tangan untuk warga. Ayo. Yang kedua, yang ini baca Pungham itu biasa dilihat dari notaris, dari imigrasi, dari lapas, dan dari kekayaan intelektual. Ini baca juga. Imigrasi. Sekarang ini ada yang namanya layanan jemput bola. Di Jakarta sudah. Jakarta kita di sini mudah-mudahan sebentar lagi bisa. Ya, datang pagi dia mau pergi kantor. Sorenya kalau mau pulang singgah datang ambil. Kalau tidak kita kirim melalui kurir atau orang kita yang pergi bawa. Dan banyak sekali yang sudah ada kemajuan. Nah, kemudian kekayaan intelektual kita baru masuk, belum ada undang-undang hak cipta, belum ada undang-undang merek dan indikasi geografis, belum ada undang-undang paten, tapi puji Tuhan kita sudah ada undang-undang baru yang menampung mengenai kondisi saat ini. Kemudian di PAS memang kita masih benar punya gerasi, punya cuti bersyarat, bebas bersyarat, semua pakai online, sehingga mereka sudah bisa tahu mengapa dia dapat remisi, tahu kelakuannya tidak bagus. Kelakuan bagus tidak apa. Hari ini kau bolos, hari ini kau pukul orang, hari ini kau malas, hari ini kau tidak pergi, kau tidak sholat, kau tidak pergi beda. Jadi langsung kita tulis indikatornya, langsung dia sadar. Dengan demikian, ke depan nanti orang tidak lagi melihat bahwa ini di
lapas itu punya masalah, tapi orang mengatakan bahwa saya ke sana itu untuk sekolah, benar-benar sekolah. Tapi saya puji Tuhan, teman-teman sekalian, di Kumham saya harus angkat topi bahwa kemajuan yang kita hadapi, kita alami sangat luar biasa. Sekarang khusus mengenai Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, Kumhamnya dari tahun ke tahun saya harus mengakui sangat luar biasa. Ada kemajuan yang sangat signifikan. Kerjasama antara pemerintah daerah dan kantor wilayah maupun di di PAS dan di kami cukup erat dan sangat luar biasa. Dan saya harus memberikan apresiasi kepada Kakambil Kumham Nusa Tenggara Timur beserta jajarannya. Mudah-mudahan ini terus kita tingkatkan, dan kemudian pujian ini bukan datangnya dari saya, tapi pujian ini datang dari Pak Menteri. Pujian ini juga datang dari beberapa menteri yang ada di Jakarta. Mereka mengatakan bahwa memang NTT dengan kantor Kumhamnya sudah berubah. Berubahnya bukan saat sekarang, tapi berubah mulai dari dulu sampai sekarang, tapi ada peningkatan. Tapi kelihatan sekarang tuh lebih kelihatan gitu, lebih kelihatan dia punya kemajuan itu. Jadi adik saya memberikan sebagai wakil gubernur, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada warga Pengayoman di Nusa Tenggara Timur. Mari kita saling kolaborasi, mari kita saling bekerja sama. Saya tahu di antara kita namanya manusia. Kalau Pak Heksa ajar saya itu di dalam diri manusia itu ada 4 nafsu. Ada nafsu amarah, lawama, dan sabia, dan mutmainah. Kalau nafsu amarah ini, orang tidak amarah tidak mungkin sebagai manusia. Lawama itu pasti ada, iri hati apa itu pasti mesti ada. Yang tidak boleh itu orang Belanda bilang overbode, terlalu berlebihan. Tapi ada nafsu yang bagus, yaitu nafsu sabia dan nafsu mutmainah, yang orang Kristen mengatakan cinta dan kasih. Oleh sebab itu, mari kita pupuk kerjasama tanpa ada kriket tidak mungkin. Orang selalu mengatakan civis pacem para belum. Kalau mau berdamai, bersiaplah untuk diskusi, adu argumentasi, adu prestasi. Nah, kemudian baru kita bisa menemukan sesuatu. Oleh sebab itu, saya sangat memberikan apresiasi bahwa ambil jajar Kumham, walaupun memang kita berbeda-beda, satu tujuan dan kejayaan warga Pengayoman di seluruh Indonesia. Terima kasih. Luar biasa untuk melindungi kekayaan intelektual secara komunal. Silakan Pak. Ya, kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, kalau memiliki kekayaan intelektual komunal, tolong sampaikan dan daftarkan, dan pemerintah daerah daftarkan segera kekayaan intelektual komunal ke kantor Kakambil Kumham di tempat. Mengapa? Kalau kita tidak daftar, nanti kemudian provinsi lain mengklaim, negara lain mengklaim, baru kita mengatakan, oh ini kenapa begini. Karena kesalahan kita tidak mendaftar. Tidak mungkin dari kantor Kumham tahu semuanya, tapi yang lebih tahu adalah pemerintah daerah. Oleh itu saya menghimbau kepada masyarakat, tolong informasikan kepada pemerintah daerah bahwa kita memiliki kekayaan intelektual komunal ini, tolong didaftarkan di Kumham. Kalau sudah didaftarkan, lambat laun ini kita akan bisa mengeksistensikan kekayaan intelektual komunal itu. Dan teman-teman di Kumham juga, walaupun dia di imigrasi, walaupun dia di PAS, walaupun dia di tempat lain, tapi mari kita sama-sama melihat ini satu kesatuan. Kalau ada masalah di imigrasi, yang lain juga ikut merasakan bahwa itulah milik saya. Karena Kumham dia satu. Hanya tidak boleh pisah-pisahkan, hanya membedakan ini Direktur Jenderal A, Direktur Jenderal B, Direktur Jenderal C. Tapi kita adalah satu kesatuan warga Pengayoman. Oleh sebab itu, semboyan kita, salam pemahaman kita, dan pasti itu harus benar. Kita harus profesional. Bagaimana profesional? Bekerja, tapi bukan garap. Hati-hati, ini perbedaannya sangat mendesak.
kita seolah-olah kita mengatakan saya kerja, pada belum kerja, belum baru laboring, baru garapan. Kalau definisi kerja itu adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, dia puas dan orang lain memuaskan orang lain. Itu baru namanya kerja. Pertanyaan saya, apakah kita sudah melakukan kegiatan dengan sadar? Apakah ada output, ada outcome atau tidak? Mengapa Ibu Kekandri mengatakan datang pameran ini ada outputnya, ada outcome-nya, apa itu kerja? Dan kalau tidak orang hanya garap, tidak menghasilkan. Saya puas benar, saya datang pagi, sore pulang. Tetapi dia memberikan pekerjaan kepada kita, yang kita melayani itu dia tidak puas, tidak kerja. Kemudian sambil memelihara segi jasmani, kerja dari pagi sampai pagi itu bukan kerja, itu garap. Nanti kita yang sebelah langsung kita lihat, nah, itu juga bukan kerja, itu garap. Kemudian sambil memelihara segi mentalitas kita, barang orang, barang saya. Kalau itu kita benar-benar melakukan itu, baru kita namanya walk. Tapi kalau tidak, kita namanya garap atau laboring. Hewan itu orang selalu mengatakan hewan bajak sawah kerja, bukan kerja, dia garap. Dia tidak pernah sadar bahwa dia mau kerja. Menghasilkan, ya. Output, ya. Segi jasmani pelihara, tidak. Segi jasmani bergerak, tidak. Segi rohani, tidak. Itu membedakan kita. Oleh sebab itu, dari pertama semboyan kita bahwa salam pembaharuan adalah sesuai dengan semboyan yang sekarang, tempora mutatur et nos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Kalau kita tidak berubah, kita akan ditinggalkan oleh kondisi itu. Nah, oleh sebab itu selalu saya katakan servapo fide salus in arduis. Teguh dalam iman, kuat dalam percobaan. Jangan dikira di Pungkap tidak ada percobaan, ada banyak sekali percobaan. Ya. Pak Darmanto, Ibu Karutan, pasti banyak sekali percobaan orang bikin perubahan. Tetapi sebagai manusia kita harus tetap melakukan kerja, jangan hanya garap. Kemudian kita harus akuntabel sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan pasti sinergi antara bidang ini. Akuntabel itu harus. Kemudian yang terakhir itu inovatif, pasti. Transparan, semua terbuka. Jadi transparan tidak sama dengan pakaian. Kalau pakaian juga kalau transparan muka semua itu sudah agak seksi lagi. Tapi kalau muka sedikit-sedikit, nah, itu bagus. Nah, itu. Jangan sampai bilang, oh tadi Pak Bagus bilang transparan, semuanya kita buka. Dan tidak rahasia dulu kita buka semua itu. Tidak. Ada hal-hal yang kita buka, ada hal-hal yang tidak buka. Biasa kalau kita buka semua itu sudah tidak rasa lagi. Tapi kalau buka sedikit-sedikit itu, nah, itu baru mantap itu. Itu karutan perempuan yang kalapas dewasa itu yang tahu itu. Jadi saya kira begini Bapak, semboyan kita, salam pembaharuan dan kita pasti itu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi memiliki filosofis dan memiliki motivasi untuk kita warga Pengayoman harus beda dari orang lain. Dan hasil dari kita harus bisa dilihat oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak bisa melihat hasil kita dan bisa dirasakan dan dinikmati untuk komunitas dari masyarakat. Saya kira itu aja Pak. Nah, kita berikan forum ini besok HDKD yang ke-77 ada penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM kepada Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nusa Tenggara Timur, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, atas Bank NTT. Ini Bank NTT mendukung kami luar biasa. Kalau bukan Bank NTT ini milik
pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak bisa diintervensi langsung oleh komisaris. Tapi kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah itu juga tidak ada dukungan. Itu harus menjadi catatan kita. Empat lembaga ini yang nanti besok mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya dan atas dukungan, sehingga kekayaan intelektual di NTT khususnya komunal dari hari ke hari makin baik karena ada pemerintah daerah. Terima kasih, kiranya Bapak selalu panjang umur, diberikan rahmat kesehatan. NTT bangkit, NTT sejahtera. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Dia memberikan definisi pariwisata itu, yaitu pariwisata itu ekspektasi, ya, ekspektasi dari imajinasi kenikmatan, imajinasi kenikmatan. Jadi pariwisata kata itu orang datang lihat, orang datang manfaatkan, dia gunakan, dia punya imajinasi mengenai kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian dia akan berikan kepada orang lain. Ditambah lagi saya melengkapi dengan apa yang dinamakan kekayaan intelektual. Saya ambil disertasi mengenai kekayaan intelektual. Mengapa? Imajinasi ekspektasi itu, imajinasi kenikmatan tanpa kekayaan intelektual, baik perorangan maupun komunal, tidak ada imajinasi. Oleh sebab itu, pariwisata ini sangat berhubungan dengan kekayaan intelektual. Mengapa? Karena pariwisata adalah imajinasi kenikmatan. Untuk menjadi imajinasi kenikmatan harus ada kekayaan intelektual. Siapa yang garis depannya sebagai ini adalah kita kumham. Tetapi stakeholdernya semua pentahelix yang ada di masyarakat, tidak hanya kumham, tapi pentahelix seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan di kira itu aja. Ingin menyerahkan satu sertifikat di sini untuk perseorangan yang sudah terdaftar pada saat Expo Kumham. Berkenan Bapak tetap menyaksikan penyerahan ini, salah satu momentum kebanggaan kami. Di depan kami akan undang atas nama di sini Edmundus Gabriel Mwansubu Sadipur, ya, untuk menerima surat sebagai dinyatakan sah untuk mendirikan. Kami bangga untuk Bapak dapat menyerahkan bukti bahwa pelayanan Kemenkumham terselenggara di Expo Kumham 2022. Kita kasih tepuk tangan. Kita kasih tepuk tangan ya. Oke, luar biasa sekali. Satu kebanggaan juga Bapak Iya. boleh hadir di tempat ini ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak.